Oke, selamat datang di channel saya. Baik, sekarang saya sedang berada di kebun labu siam saya. Nah, ini adalah kebun labu siam saya. Hari ini, hari Senin tanggal 16 Juni 2025. Ini adalah labu siam saya yang baru berumur sekitar 5 bulan. Ya, tampak di sini tanaman labu siam saya cukup sehat ya. Meskipun masih belum terlalu banyak buahnya, tapi ya alhamdulillah ini sudah mulai fase generatif ya. Oke, untuk posisi lahan saya ini berada di Kabupaten Wonosobo, tepatnya di lereng Pegunungan Dieng ya, lereng lereng Gunung Bismo. Oke, nah jadi ini jipang atau labu siam yang siap dipetik, perkiraan 1 atau 2 hari lagi ya guys ya. Jadi selama perawatan ini saya menggunakan beberapa obat pestisida maupun fungisida. Untuk di bulan Juni ini perawatan jipang relatif mudah ya dibandingkan dengan musim penghujan di bulan November, Desember sampai dengan bulan Maret. Itu kalau bulan-bulan ini relatif lebih mudah. Jadi beberapa petani jipang sudah mulai merasakan buah yang lebat. Akan tetapi untuk di harganya, itu untuk labu siam itu di bulan-bulan ini terjadi harga yang fluktuatif alias naik dan turun. Informasinya per hari kemarin saya menjual terakhir itu di hari Kamis minggu kemarin itu 2.500 per kilonya. Nah, jadi untuk labu siam itu memang harganya naik turun dengan cukup cepat ya, apalagi di musim penghujan ini, di musim pancaroba ini menuju ke musim panas itu biasanya labu siam itu relatif lebih mudah dirawat daripada di musim hujan. Makanya untuk harganya sedikit atau bahkan banyak mengalami penurunan harga. Tapi tidak masalah, untuk labu siam di harga 2.500 masih lumayan mahal ya guys ya. Oke guys, sekarang saya sedang mengurangi daun atau memotong daun untuk jipang yang sudah siap panen. Jadi ketika 1 atau 2 hari menuju panen, saya menerapkan cara seperti ini. Jadi untuk daun yang di atasnya ini, saya buang untuk menambah bobot daripada si labu siam ini ya. Jadi ketika menjelang panen, biasa saya mengurangi daun yang ada di atasnya untuk menambah bobot si labu siamnya. Oke, seperti itu. Mungkin ini tips yang mungkin bisa Anda coba di rumah bagi teman-teman yang sedang menanam labu siam. Nah, bisa dicoba cara ini. Nah, untuk perawatannya sendiri, saya menggunakan biasa pupuk kimia, dan ini sama sekali belum menggunakan pupuk kandang. Karena kemarin itu harganya sempat naik dari 1.500 menjadi 4.000, dan akhirnya saya saya gunakan pupuk kimia untuk memacu pertumbuhan agar lebih cepat tumbuh gitu guys. Nah, jadi ternyata memang betul pupuk kimia itu dengan dosis yang tepat itu bisa menambah kecepatan pertumbuhannya itu meningkat gitu. Oke, saya buang dulu ini daunnya biar besok ketika dipetik menambah bobot si labu siamnya guys.
Oke, seperti itu kita jalan-jalan lagi guys di kebun saya guys. Ini juga sudah ya. Oke. Nah, ini untuk pohonnya seperti ini. Pohonnya silabusiamnya seperti ini. Ini juga ada. Jadi untuk perawatannya itu kemarin saya kasih kocoran MPK sama golden milk yang biru. Saya mix, kemudian saya aduk di dalam air, kemudian saya siramkan di sekitar pohon ini, sekitar tumbuhan labusiam ini. Nah, dan alhamdulillah ternyata memang efeknya sangat luar biasa. Efeknya sangat luar biasa. Nah, itu bisa kita lihat beberapa buah sudah mulai membesar, dan untuk bakal buahnya itu peluang untuk tidak rontok itu semakin besar gitu guys. Oke, setelah itu setelah dikocor, kemudian ini untuk di samping kiri dan sekitar tanaman itu saya tanahnya saya cangkul ya, biar pertumbuhan akarnya itu, serabutnya itu bisa lebih leluasa. Karena kalau tanahnya terlalu padat itu biasanya akan menghambat pertumbuhan serabut daripada labu siam. Sebagai informasi bahwa labu siam itu mempunyai akar serabut ya guys. Jadi akar serabut itu ada, jadi akar serabut itu adalah akar yang berbentuk seperti rambut. Nah, jadi labu siam itu ada akar utama itu yang besar dan panjang. Dia panjangnya bisa sampai beberapa meter, 5 meter atau bahkan lebih di dalam tanah. Tapi juga ada yang namanya akar serabut, akar yang berbentuk seperti rambut-rambut itu. Kalau kita lihat di sini, ini dia guys. Kita lihat ya. Semoga di situ kelihatan. Nah, ini dia. Ini ada rambut-rambut kecil, akar-akar kecil ini. Nah, ini dia. Ini adalah akar serabut dari si tanaman labu siam ini. Gitu. Jadi ketika sudah berserabut seperti ini, ketika kita berikan kocoran pupuk, wah itu akan sangat luar biasa, guys. Oke, kita lanjut kembali ke sebelah sini. Ini ada gubuk saya, gubuk milik bersama. Milik bersama. Jadi ini ada pekarangan ladangnya bule saya, bule. Di sana juga ada bule, kemudian di bawahnya ada Pak D di sana. Oke guys, ini yang jatahnya ibu saya ladang ini. Oke, ini berbuah cukup lumayan bagus. Bisa kita lihat ya. Ini kemarin sempat saya semprot menggunakan fungisida dan pestisida, tapi fungisidanya saya menggunakan ramuan yang sangat murah. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Untuk mengurangi untuk mengurangi jamur ya, atau layu batang dan layu daun, itu ada beberapa tips yang mungkin bisa kalian coba di rumah. Tapi untuk pembahasannya akan saya buatkan video di lain waktu. Oke guys, ini ya lumayan lah, meskipun di tengah sana masih jarang ya, tapi untuk di sisi sebelah sini dah lumayan banyak. Dan ini tingkat pembusukan buahnya di bulan-bulan ini sangat minim. Ini saya baru mendapatkan busuk satu buah. Belum ada buah yang busuk lagi. Semoga sih tidak ada ya guys ya. Ini ada yang bercabang 2. Untuk jenis labu siamnya sendiri, saya sendiri masih belajar, jadi belum bisa mengetahui belum bisa menghafal ya jenis-jenis labu siam. Ini namanya labu siam apa, mungkin bagi teman-teman yang tahu jenisnya bisa diketik di kolom komentar. Oke guys, seperti itu. Ini sudah mulai lumayan ini. Nah, jadi kalau mau menjelang panen ini jangan lupa daunnya dibuang untuk menambah bobot
daripada si labu siamnya itu sendiri, guys. Oke, tampak lumayan sehat di area sini. Ini pohonnya udah lumayan besar ya. Dan ini kemarin baru saja kocor, kemarin menggunakan ramuan juga, guys. Nah, nanti untuk ramuannya apa bisa kalian simak terus video dari saya. Oke, seperti itu. Ini juga ada lumayan besar ini, guys. Nah, ini kemarin sempat saya semprot. Jadi beberapa buah memang saya amati penggunaan sesudah dan sebelum, after and before ya itu ya. Nah, jadi kalau ini harusnya kemarin mau membusuk ini. Nah, kelihatan enggak? Ini kemarin sempat mau membusuk. Nah, ini dia. Nah, sempat mau membusuk, tapi karena disemprot menggunakan fungisida yang saya racik sendiri, alhamdulillah ini pembusukannya tidak jadi menyebar gitu ya, tidak jadi menyebar, dan ini buahnya masih bertahan, sedang mencoba untuk menyembuhkan sendiri ya. Oke, ini lumayan juga guys ini guys. Nah, oke, seperti itu. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan pertanyaan bisa ketik di kolom komentar. Barangkali nanti saya bisa membantu untuk menjawab. Nah, ini dia. Ini salah satu contoh daripada layu batang. Tapi ini karena kemarin saya semprot tidak jadi layu, alhamdulillah guys. Jadi ini sudah kering. Si getah-getahnya ini sudah jadi kering, padahal kemarin sangat basah. Dan ini termasuk lumayan besar ini batangnya ini. Kalau misalkan mati itu sangat merugikan sekali, karena nanti di sebelah sana itu sangat banyak cabangnya ya, banyak yang dikorbankan. Itu alhamdulillah ini sudah mengering, ini sudah mengering. Untuk ramuannya sendiri saya kasih kisi-kisi saya kasih clue, itu sangat murah dan mudah sekali guys. Dan kenapa saya menggunakan meracik ramuan itu, karena dari beberapa video yang saya pelajari di YouTube ya, itu ya penjelasannya masuk akal dan saya aplikasikan gitu. Ini lumayan. Ini saya sebenarnya agak bingung mau dipanen besok atau besok lusa, karena beberapa buah sudah lumayan besar. Cuman karena ini harganya mulai menanjak turun mulai turun, saya berencana mau panen dengan sistem merontok. Jadi akan dihabiskan buahnya untuk dan disisakan yang kecil-kecil, karena harganya sudah mulai merontok. Nah, ini ada buah yang mulai busuk ini. Nah, ini dia guys, ini ada buah yang membusuk ya, tapi untuk bagian yang membusuk ini ada putih-putihnya itu ya, ada jamurnya itu ya. Ini sebenarnya buahnya sudah mau kering, dia membusuk, tapi karena kemarin disemprot dia sudah mulai mengering. Nah, ini dia, ini sudah mulai tidak lembab lah, si area yang busuk ini sudah mulai mengering. Oke, kita lihat lagi. Kita jalan-jalan lagi ke sini. Nah, ini dia untuk pohonnya seperti ini. Saya kemarin kasih bocoran pupuk ya. Kemudian ini juga sama, ini kemarin sudah saya bersihkan rumput-rumputnya. Jadi untuk area di sekitar tanaman Jipang ini diusahakan bersih agar tidak mengundang meminimalisir pertumbuhan bakteri dan jamur patogen. Oke, itu juga sama. Ini sekarang sudah saya bersihkan rumput-rumputnya di sekitarnya. Ini sudah
kelihatan hijau batangnya, dan alhamdulillah ini untuk yang area sini juga lumayan bagus ini. Lumayan banyak pohon buahnya. Ini sebenarnya sudah mulai saatnya untuk mengurangi daun ini. Kalau bahasa daerah sini itu namanya matun alias matun daun. Matun daun itu berarti mengurangi daun-daun yang sudah tua, daun-daun yang di atasnya buah yang sudah mau dipetik, ya kan? Seperti itu. Oke guys, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya. Dan apabila ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar, barangkali saya bisa menjawabnya.